Selamat mendengarkan podcast ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata lapar dan haus dalam teks aslinya adalah peinontes dan dipsontes, hunger and thirsting. Lapar dan haus ini kata yang digunakan untuk pengertian umum mekanisme dari tubuh yang normal, mekanisme dari tubuh yang normal, yang sehat. Tubuh yang sehat memiliki dorongan tersebut, lapar dan haus, peniontes dan dipsontes. Tubuh yang sehat memiliki dorongan lapar dan haus yang juga merupakan ciri atau atribut dari kehidupan hewan maupun manusia, semua makhluk hidup. Makhluk hidup pasti memiliki dorongan ini sebagai ciri utama yang tidak dapat disangkal. Tuhan Yesus menggunakan dorongan ini sebagai ciri utama dari kehidupan orang Kristen yang benar. Ini mekanisme normal kehidupan rohani yang sehat. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Lapar dan haus di sini hendak menunjukkan kebutuhan yang kuat. Dalam hal ini, kebenaran menjadi kebutuhannya. Sebagaimana manusia yang normal dan sehat membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula dengan kehidupan rohani orang yang sehat. Kalau kita jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sedikitnya, betapa langkanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita ada di gereja dengan ruangan yang besar ini, dengan jumlah yang relatif cukup banyak, kelihatannya banyak. Tetapi kalau jumlah ini dibanding dengan jumlah manusia di luar sana yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, betapa kecilnya, betapa minoritasnya, saudara. Dan semua yang hadir ini pun belum tentu memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Bisa karena kewajiban harus ke gereja pada hari Minggu, tetapi bukan didorong dari haus dan lapar akan kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah saudara yang memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Saudara bisa mengabaikan keletihan, kelelahan, kantuk, dan bisa mengabaikan, membuang, menyingkirkan semua kesibukan dan kesenangan demi memperoleh kebenaran. Berbahagia, beruntung saudaraku. Jangan anggap sepele. Banyak orang yang tidak membutuhkan kebenaran, tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Di sini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa beruntungnya orang yang merindukan mendengar suara Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran.
Bicara soal lapar dan haus akan kebenaran, saudaraku sekalian. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Tetapi sekarang saya akan melihat sekilas supaya cepat. Kebenaran di sini pada prinsipnya adalah Allah sendiri. Allah sendiri, saudaraku sekalian. Dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes pasal ayat 6. Akulah jalan, kebenaran. Dalam teks aslinya kata kebenaran dalam ayat ini adalah aletheia. Kebenaran yang berkaitan dengan pengajaran dan mutu kehidupan. Jadi kebenaran di sini memiliki pengertian pengenalan akan Allah yang benar, yang membangun hubungan yang benar dan hubungan yang sejati. Hubungan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan yang ideal, yang proporsional dengan Allah. Jadi kehausan dan kelaparan akan kebenaran ini bisa berarti merindukan untuk lebih mengenal Tuhan supaya memiliki hubungan yang harmoni. Saya kira Bapak Ibu bisa mengerti apa artinya jatuh cinta. Cinta kepada barang, cinta kepada seseorang. Mengerti, saudaraku? Sampai orang tercandui oleh sesuatu atau orang tersebut. Masing-masing kita memiliki intensitas. Kalau seseorang memiliki kerinduan atau keinginan dalam stadium tertentu, dan itu bersifat mendesak, itu bisa menjadi edik atau semacam kecanduan. Coba kita renungkan, saudaraku, orang-orang yang pengen punya barang tertentu. Apakah itu namanya mobil atau rumah atau villa atau apartemen, atau sedang rindu terhadap seseorang sampai level tertentu, ya, seperti kecanduan, edik, sakau, bahasa populernya. Kenapa kita tidak menjadi sakau untuk Tuhan? Aku rindu mengenal Tuhan, semesta alam yang maha misteri itu, dan supaya aku memiliki hubungan yang harmoni dengan Dia. Saudara bersyukur ada di tempat yang menurut saya tanpa bermaksud mengagungkan siapapun, di tempat di mana kita sedang tekun untuk mengenal kebenaran. Kalau orang tidak mengenal kebenaran, maka ketika mendengar khutbah tentang Tuhan, bisa bukan Tuhan yang ditulis di Alkitab, bisa bukan Tuhan yang dimaksud oleh Alkitab, Tuhan yang lain. Karena kita semua juga belum pernah ketemu Tuhan secara langsung. Oleh sebab itu, saudara, setiap kita harus berjuang mengenal Tuhan dan menghidupi wajah Tuhan itu di dalam hidup kita. Mengenal Tuhan dengan benar, lalu melukis, memetakan gambar Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau orang berbuat baik, kita bilang baik. Tapi kalau orang berbuat sesuatu yang melukai, kita bilang setan. Betul nggak? Setan. Gambaran setan, ya kan? Tapi kalau orang berbuat baik, orang nggak bilang Tuhan. Nggak. Baik saja. Nah, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan sampai orang berkata, ini anak Bapa di surga.
Nah, rindukah saudara? Tercanduikah saudara dengan kehidupan yang memetakan pribadi, memetakan kehidupan Yesus di dalam diri kita? Rindukah kita? Aku mau mengenal Engkau Tuhan, mengenal pribadimu Tuhan, mengerti perasaanmu Tuhan, lalu menghidupkan pikiran perasaan itu di dalam diriku. Rindukah kita? Kita tanya sana, tanya sini, kita cari sana, kita cari sini. Rindukah saudaraku? Pernahkah saudara ketika cinta mula-mula kepada Tuhan, rasanya hampir setiap hari saudara ke gereja? KKR datang, seminar rohani ikut, doa ikut. Rasanya kita ingin setiap hari mendengar khotbah. Tetapi berapa lama itu berlangsung? Ada pasang tapi juga ada surutnya. Kenapa kita nggak makin pasang sampai menjadi tsunami yang tak terbendungkan, sehingga kita berkata yang kuingini engkau saja? Jujur saudaraku, saya pun juga mengalami pasang surut seperti itu. Tetapi dengan mengenal kebenaran ini, saya tidak mau surut lagi. Aku harus berani mematikan semua nafsu dan keinginan, ambisi dan cita-cita kepada apapun dan siapapun, supaya aku merindukan Tuhan sampai tingkat kecanduan, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, artinya fakta kehidupan Tuhan. Dia bukan Allah yang mati, dan menghidupkan Tuhan itu di dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih mulia dari ini, saudaraku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sudah makin tua dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ini benar-benar serius. Kita sudah menghabiskan waktu umur hidup kita untuk kesenangan kita sendiri. Kita mau haus. Saya mengerti saudaraku, pada waktu hati saya berbelok kepada sesuatu, mengingini sesuatu, kerinduan akan Tuhan itu menjadi pudar. Kita tidak bermaksud mengkhianati Tuhan. Seakan-akan kita berkata, Tuhan, percayalah aku tidak akan meninggalkan Engkau. Tetapi sekarang aku tidak bisa fanatik dulu Tuhan. Aku masih berpegang padamu. Aku mau sedikit menikmati yang lain. Beri saya kesempatan. Ini membuat cinta kita kepada Tuhan tidak utuh. Kita tidak haus dan lapar akan kebenaran. Tapi ketika kita mengingini sesuatu, kita marah kepada diri sendiri. Kita berkata, stop. Jangan ingini itu. Kita bertarung dengan diri kita. Goliat yang terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, yang harus kita tumbangkan. Sungguh saudara, Goliat yang paling mengerikan yang tidak mudah kita tumbangkan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan gerak pikiran perasaan kita yang terarah kepada objek lain, yang membuat kita kurang mengingini Tuhan, tidak haus, tidak lapar akan kebenaran ini. Akhirnya memang kita menjadi fanatik, bahkan sangat fanatik. Sungguh, saya termasuk orang yang telah sering mengkhianati Tuhan dengan hal-hal sederhana dan sepele. Dan saya bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan saya untuk masih bisa dipulihkan. Hal-hal yang kita pikir bukan pengkhianatan kepada Tuhan, tapi sebenarnya sebuah pengkhianatan, saudara. Ketika hati kita tertarik kepada sesuatu, lebih dari ketertarikan kita kepada Tuhan, kita telah berkhianat kepada Tuhan.
Kalau orang-orang muda yang masih belum mengenal kebenaran, dia masih tertarik dengan banyak hal. Allah tidak menuntut dia berbuat lebih dari apa yang dia bisa lakukan. Tapi kalau kita, saya mengerti kalau orang-orang baru Kristen, dia cuma punya 5 derajat, 10 derajat, maklum. Tapi kalau kita sudah puluhan tahun menjadi Kristen, bahkan menjadi Kristen sejak kecil, derajat panas kita untuk meringini Tuhan harus di atas 70 derajat. Itu berarti kurang dari itu kita memandang rendah Tuhan dan tidak menghargainya. Pasti banyak hal yang menarik. Kebutuhan utama kita bukan makan minum, makanan jasmani. Kebutuhan utama kita bukan rumah, bukan kekayaan, bukan jodoh, bukan reputasi, bukan pangkat, bukan gelar, bukan kedudukan, dan lain-lain. Hal-hal ini justru yang menyita pikiran dan tenaga kita, dan kita belum tentu juga dapat memperoleh. Itu memang bisa diperlukan, tapi bukan terpenting. Kalaupun kita perlukan dalam rangka kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh belajar mengatakan makan, minum, rumah, kekayaan, reputasi, keluarga, pangkat, kedudukan, kesehatan tidak penting. Tidak penting. Yang penting adalah Tuhan. Karena Tuhan penting, aku harus jaga kesehatanku. Karena Tuhan penting, aku harus jaga rumah tanggaku. Karena Tuhan penting, aku harus memaksimalkan potensiku. Karena Tuhan penting, aku harus giat dalam karir, dalam bisnis. Supaya dengan keberhasilanku di bisnis karirku, aku bisa membuktikan cintaku kepada Tuhan. Jarang orang yang punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Sekali bererasmus juga belum. Secara pantas, saudaraku, belum. Tetapi saya tahu ini yang terpenting. Kita harus percaya yang dikatakan Tuhan kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikhar, yang ditulis di Injil Yohanes pasal 4. Perempuan ini memburu apa yang sebenarnya bukan kebutuhan utama. Tuhan berkata, kau minum air ini, kamu haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Mengapa orang tidak merasa membutuhkan Tuhan? Karena tidak mengenal itu kebutuhannya. Dan mengenal kebutuhan ini harus memiliki perangkat bangunan berpikir yang memadai. Sampai orang berkata, Tuhan kebutuhanku. Kalau tidak, memang berkata juga Tuhan kebutuhanku. Sebab aku mau sukses dalam karir. Tuhan kebutuhanku karena aku mau rumah tangga yang bahagia. Tuhan kebutuhanku karena dunia penuh ancaman supaya aku aman terlindungi. Tuhan kebutuhanku agar aku sukses dalam studi. Ini salah. Itu keliru. Aku membutuhkan Tuhan karena dialah satu-satunya kebutuhanku. Ingatkah saudara dengan Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengar suaranya? Tuhan mengatakan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria memilih apa yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Maria memilih apa yang terbaik yang tak dapat diambil daripadanya. Maria tidak menyibukkan diri dengan banyak hal. Yang penting baginya duduk diam
di bawah kaki Tuhan. Belajar firman-Nya, mengerti kehendak dan rencananya. Dan pasti orang-orang seperti ini berusaha untuk mengenalkan kebenaran itu. Tahukah saudara, yang sering kita sebut sebagai kebutuhan, yang sering disebut orang sebagai kebutuhan, ternyata adalah simbol, citra, kebanggaan, kepuasan, hawa nafsu, keserakahan. Itu bukan kebutuhan, itu citra diri, itu prestis, kebanggaan, itu pemuasan nafsu, keinginan mata, bukan kebutuhan. Betapa tidak mudahnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, saudara. Betapa tidak mudahnya. Kebutuhanmu sebenarnya hanya Tuhan, titik. Karena kamu manusia, kamu tidak cukup hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani, bahkan itu tidak penting. Tapi yang kau butuhkan Tuhan. Apa yang kita anggap sebagai kebutuhan, dan kita hidup mengejar hal-hal tersebut, ternyata saudaraku, justru mengasingkan kita dari kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan. Lihat dunia kita hari ini, luar biasa jahatnya. Menurut saya, saudara, saya lebih percaya bahwa iblis seperti dilepaskan dari rantai yang membelenggu. Ini kan gambaran ini. Dilepas, lalu mengepung orang-orang suci, orang-orang saleh, umat pilihan. Dikepung dengan filsafat-filsafat dunia. Dikepung dengan filosofi dunia. Dikepung kanan kiri depan belakang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran, dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran itu, pasti akan tenggelam, saudaraku. Pasti akan tenggelam. Kebutuhan kita adalah Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan memayorkan apa yang mayor dan meminorkan apa yang minor. Jangan minor dimayorkan, mayor diminorkan, saudaraku. Katakan amin. Kita tidak akan hanyut dengan kesibukan dunia, sehingga kita mengendorkan pencarian akan kebenaran. Jangan sampai kita mengalami hal ini. Langkah bijaksana yang harus kita lakukan hari ini adalah berani memilih apa yang mayor. Dan satu-satunya yang kita pilih adalah Tuhan. Beri kemuliaan. Mari kita, saudaraku sekalian, sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk ini. Dan berkata, Tuhan, Engkau kebutuhanku. Ternyata dalam kehidupan orang percaya, terdapat orang-orang yang tidak memiliki kehausan akan kebenaran. Saudara termasuk orang-orang baik. Tuhan masih menyisakan kehausan. Ya. Tetapi kadar kehausan saudara itu saya tidak tahu seberapa. Aduh, kalau saudara bisa sampai hot, sampai kecanduan, saudara. Wah, betapa berbahagianya. Saudara bisa membedakan nggak orang yang sedang jatuh cinta dan orang yang tidak jatuh cinta? Pasti bisa. Ya, kalau wanita lagi jatuh cinta, dandannya lebih. Orang merawat muka, merawat badan, ya, suka modis, ya. Ya, handphonenya di tangan terus. Halo, ya.
Pria juga begitu, saudaraku. Iya. Mulai tidak suka ngumpul-ngumpul. Pokoknya kalau mau ngumpul mesti ada dia. Beda orang yang jatuh cinta itu beda, saudaraku. Ngomong sendiri, bersiul-siul sendiri. Begitu, saudaraku. Kalau seorang jatuh cinta kepada Tuhan, waduh, beda. Kenapa orang tidak memiliki kehausan, kelaparan akan kebenaran? Yang pertama, belum memiliki kehidupan ilahi dalam dirinya. Ini adalah kelompok manusia duniawi yang tidak mengenal kebenaran. Menurut saya, ada orang-orang Kristen yang belum pernah memiliki kehidupan ilahi dalam dirinya. Orang-orang baik yang bisa dalam lingkungan Kristen memberikan dukungan keuangan kepada gereja, tetapi tidak pernah memiliki kehidupan ilahi di dalam dirinya. Itu semua semangat keberagamaan, semangat komunitas. Bagi mereka kebenaran adalah kebodohan, dan mereka bukan saja tidak haus dan lapar akan kebenaran, tetapi menolaknya. Tapi ada orang yang tidak pernah mengenal gereja walaupun Kristen. Waduh, itu orang yang lebih parah, menghina Tuhan, menjadikan Tuhan led olok-olok. Apalagi kalau dia ketemu pendeta yang melakukan pelanggaran atau pendeta yang mata duitan, wah jadi bahan olok-olokan, saudara. Saya sudah ketemu dengan dua orang seperti ini. Tidak memiliki kehidupan ilahi, tapi menjadi orang Kristen. Tidak memiliki kehidupan ilahi, tapi tidak setia di gereja. Sombongnya luar biasa. Apalagi kalau mereka itu orang kaya, luar biasa sombongnya, saudara. Kasihan. Nanti satu hari kamu akan meratap dengan ratap tangis dan gertak gigi. Sombong sekali. Mungkin di antara saudara yang hadir saat ini termasuk orang yang tidak punya kehidupan ilahi. Ke gereja hanya karena ya udah ke gereja, sambil pergi jalan-jalan ke Arta Gading, ke mall, ikut istri kebaktian atau ikut suami kebaktian, tapi pikirannya tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kalau mendengar khutbah pun hanya karena mau mencari salahnya. Di mana letak kesalahan pendeta itu? Biar dia bertobat atau dia tidak usah. Jangan menghina Tuhan. Saya bukan ngikutin emosi saya, saudara. Sungguh, kalau saudara belajar mengenal Tuhan, waktu kita berdoa, kita bisa tidak tahan ada di hadapan Tuhan. Kita gemetar. Tuhan begitu agung, Tuhan begitu mulia. Kalau ketemu orang-orang yang menghina Tuhan ini, kita cuma diam karena Tuhan tidak suruh kita marah. Tuhan bisa bilang, apa urusan lu marah ya Ras? Ya aku tidak marah Tuhan, tapi aku kesel aja. Dan orang seperti itu saya harus beritahu, ya Tuhan. Apa tadi? Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba berkata, dia menghina Tuhanku. Saudara, kekekalan itu dahsyat. Saya aja takut, saudaraku. Kita juga gemetar. Amin. Kita juga gentar, saudaraku. Indah ya saudara, kita ada di sini ya. Amin. Kita indah, luar biasa kita itu. Di tempat yang nyaman, luar biasa, saudara. Indah sekali, saudaraku. Aduh, indah sekali. Jadi, indah sekali, saudaraku. Kita mau bayar mahal berapapun, biaya gedung segala macam, tidak masalah. Sampai kapan, tidak tahu kapan-kapan kita berjumpa lagi. Pokoknya jalan dulu, hari ini kita jalan, hari esok ada kesusahannya sendiri. Luar biasa loh. Karena kita nothing tulus, saudaraku. Yang kedua, mengapa orang tidak memiliki kehausan, kelaparan akan firman? Karena kesuaman rohani. Kehidupan rohani yang sedang sakit. Semua kita mengalami kan. Kalau tubuh sakit kita tidak menyukai makanan. Betul?
tidak menyukai. Kita semua mungkin pernah mengalami waktu sakit, kita disuruh makan, kita tidak mau. Di rumah sakit, makan rumah sakit anyep kabeh. Lalu minta apa? Bihun bebek. Di mana? Sono dibeliin, makan dikit. Nah, enak. Antara bayangan dengan lidah tidak sama. Kalau dulu 1 mangkok masih kurang, tambah setengah mangkok lagi. Sekarang waktu sakit sedikit. Mau enak kok nggak enak jadinya. Lagi tidak sehat. Kehausan dan kelaparan rohani harus diawali dengan pertobatan ketika kita suam-suam dan menyadari kesuamannya. Saudara percaya saya enggak? Saudara percaya saya enggak? Saya kasih tahu. Saudara percaya ya? Dosa yang tidak saudara sadari pun akan merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Apalagi yang saudara sadari, saudara tetap lakukan. Itu membuat Anda tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Makanya kalau tidak ada kehausan, kalau Anda merasa tidak punya salah, coba perkarakan. Mengapa aku tidak punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran, akan Tuhan. Jadi kehausan kelaparan akan kebenaran ini maksudnya rindu lebih mengenal Tuhan untuk membangun hubungan yang harmoni. Amin. Kenapa tidak punya ini? Ada dosa yang sudah lakukan. Dosa yang tidak kita sadari membuat kita tidak memiliki kehausan kelaparan itu. Apalagi kita sadari lalu kita lakukan. Lalu kita berkata, ini gak lama nanti aku bertobat. Ini kali ini nanti enggak. Oh, enggak bisa. Kali ini kulakukan nanti tidak lagi. Enggak bisa. Hari ini harus tidak kulakukan dan selamanya tidak. Kita beri tepuk tangan. Jadi saudara harus berani bersih, bersih. Jangan mendengar hatimu berkata, kamu tidak bisa suci. Kamu tidak mungkin suci. Itu kata yang tidak sesuai Alkitab. Karena Tuhan berfirman kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kamu bisa salah, tapi jangan berpikir engkau tidak bisa tidak bersalah. Kamu bisa tidak bersalah. Kau bisa hidup suci. Kau bisa hidup tidak bersalah, tidak bercela. Kalau saya bicara ini, orang menuntut saya untuk melakukan apa yang saya katakan. No choice. Nggak ada pilihan, bro. Betapa berbahagianya kalau kita bisa hidup bersih. Amin. Oh, itu luar biasa. Jadi kekasihnya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Apa itu hidup tidak bercacat, tidak bercela? Gumuli sendiri. Karena masing-masing kita punya keadaan yang berbeda. Tapi yakinlah, ketika kita sungguh-sungguh hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita jadi haus dan lapar akan kebenaran. Sungguh saudaraku, kita akan haus dan lapar akan kebenaran. Tapi begitu kita menyukai sesuatu, apalagi itu dosa, hambar, lumpuh saudara. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudara pasti mengalami. Yang berjalan dengan Tuhan pasti mengalami. Kalau sudah melakukan satu kesalahan, Anda hidup dalam dosa itu, tidak suka membaca Alkitab, tidak suka berdoa. Kalau berdoa nggak tahan lama, betul nggak? Mengerti saudara? Percayalah apa yang saya katakan ini benar. Percayalah. Saya gembala kecil yang membimbing saudara. Saya sudah mengalami banyak hal. Saya telah belajar dari hal-hal ini. Makanya kita belajar untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Kehausan kita akan Tuhan bertambah. Dan Tuhan itu lebih luas dari jagat raya. Tidak habis-habisnya kita kenali. Hubungan kita terus makin harmoni. Jadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Kita punya banyak masalah sampai sekarang. Saya pun juga masih banyak masalah. Masalah yang juga berat-berat. Tapi kalau kita mengangkat tangan dan kita mau hidup benar,
atau dalam keadaan benar, kita rindu memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Kita mau lebih mengenal, lebih dekat. Kita merasa Tuhan akan menjamin kita, memelihara kita dengan sempurna. Kalau orang duduk di sini dengan hati yang tulus, dengan nurani yang bersih, dia akan tahu tidak ada yang sayang maksud apa-apa kecuali menyampaikan firman. Amin. Nggak ada. Nggak ada sesatnya apa yang saya ajarkan. Nggak ada. Amin. Nggak ada sesatnya. Makanya saya nggak mau debat-debat teologi. You tanya Tuhan. You temui Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan teologi. You jangan debat. You jangan hanya tanya kepada buku. You tanya kepada Tuhan. Kalau you tanya buku, you jangan pikir saya bukan orang berpendidikan. Jangan you pikir saya bukan orang akademisi. Itu dunia saya. Tapi saya tahu, lebih dari buku, lebih dari literatur, Tuhan sumber teologi yang bisa memberikan kita hikmat. Kehausan, kelaparan akan Tuhan diawali tatkala seseorang mengakui dosa-dosa kesalahannya. Tatkala Allah menerangi hatinya, sehingga orang menyadari setiap titik kecil kesalahannya. Oleh sebab itu kita harus merasa, walaupun belum, walaupun tidak, merasa ditinggalkan Allah, jauh dari Allah. Seperti Lukas 15 ayat 11 sampai 32, anak yang terhilang yang berkata, di rumah Bapakku hamba-hambanya kelimpahan, tapi di sini aku kelaparan. Ketika saudara di tempat-tempat yang tidak pantas, Anda ada di situ. Saudara berkata, aku kekeringan di sini. Baliklah. Mungkin ya, maaf, mungkin. Ada yang suka pergi ke karaoke plus sambil nyanyi ditemani wanita-wanita. Itu tempat yang tidak pantas engkau ada di situ. Itu kenajisan. Itu harus dipandang sebagai hal yang menjijikkan. Atau perbuatan dosa yang lain. Itu harus menjadi sesuatu yang kau pandang menjijikkan. Kita harus membenci hal-hal itu yang akan menjadi ikatan-ikatan belenggu yang membuat saudara sakit dan tidak merasakan kehausan akan Allah. Ingat ya saudara dengan Lukas 16. Orang kaya yang memandang Lazarus dan berkata, suruh Lazarus mengambil ujung jarinya. Betul? Menaruh setitik air di lidahku. Anda pikir itu air mineral? Sudah tidak punya fisik seperti kita, tidak punya metabolisme tubuh seperti kita. Saya menghayati rasa haus itu, haus di dalam manusia rohnya, yang sebenarnya hanya bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar, kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, kamu tidak haus. Selamanya kamu tidak haus. Nikmati Tuhan, saudaraku. Biar dianggap mistik, tapi mistik yang rasional, mistik yang pakai nalar, mistik yang logik. Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau akhir kehidupan. Mistik yang rasional, dan di sini ada saya ajar untuk berpikir rasional, logik, tidak mistik yang tanpa batas dan karu-karuan. Tuhan, di situ Anda bisa menikmati percintaan dengan Tuhan. Dan makin hari kehausannya makin dalam. Mengapa? Karena seperti dosis narkoba, dosis minuman keras, dosis candu,
Yang makin hari makin banyak dosisnya. Mengerti? Tuhan pun juga begitu. Makin hari kita mau makin dosisnya makin banyak. Dulu doa 10 menit, sekarang 15 menit, nanti 20 menit, nanti bisa 30 menit. Luar biasa saudaraku. Dosisnya akan makin banyak. Dan Anda bisa melihat satu cakrawala yang tidak terbatas dalam alam roh. Bahwa Allah itu hidup. Anda akan melihat bahwa yang Maha Kudus, pribadi Maha Agung itu, pribadi yang melingkupi jagat raya, yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang berdosa yang pikirannya najis, yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Cakrawala yang hanya bisa disentuh orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang rindu untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan bisa merasakan bagaimana air kehidupan itu memenuhi jiwamu. Tidak terceritakan dengan kata-kata. Dari tadi saya berkata, yuk percaya gak yang saya katakan? Ini sebenarnya firman. Kalau Tuhan berkata, kalau kau minum air yang kuberikan padamu, kau tidak haus lagi. Pasti itu bukan omong kosong. Air itu pasti menunjuk kehidupan Allah, kehadiran Allah, pribadi Allah yang hidup. Saya tidak tahu pakai kata-kata apa saya menjelaskan. Saya semakin belajar mengenal Allah, saya makin melihat Allah Bapa itu misteri, makin misteri, tapi ajaibnya makin bisa dirasa. Boleh teman-teman. Makin kita mendekat Tuhan, kita makin menyembah, kok Allah makin misteri, tapi satu pihak makin bisa dirasa. Alami itu. Dan betapa sulitnya saya mengajak banyak orang masuk ke sini. Karena apa? Karena masih banyak berhala di dalam pikiran.